Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 13 Mei 2025. Hari biasa pekan keempat Paskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berkata pada mereka yang tidak percaya kepadanya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yesus mengatakan ini karena mereka tidak percaya padanya. Mereka bukanlah dombanya. Penegasan Yesus ini menunjukkan bahwa Dia adalah gembala kita dan kita adalah kawanannya. Yesus adalah gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya dan mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba yang mengenalnya akan mendengarkan Dia. Karena Yesus adalah gembala yang baik, maka kita sebagai dombanya hendaknya menjadi domba-domba yang baik pula. Domba yang baik akan senantiasa mendengarkan gembalanya, mengikuti apa yang dikehendakinya. Namun dalam kenyataan hidup kita sering tidak menjadi domba yang baik. Kadang kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita lebih sering mendengar suara-suara lain yang menyesatkan. Kita lebih peka akan suara-suara yang lain yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita lebih mudah menanggapi suara-suara lain itu. Dan kita mengikuti dan mentaati suara-suara yang menyesatkan itu. Suara Tuhan kita abaikan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka terus hidup dalam kebimbangan akan karya Allah dalam kehidupan mereka karena mereka tidak mendengarkan suara Yesus. Saudara-saudariku terkasih, suara Allah adalah suara kebaikan, suara keselamatan. Kita dipanggil untuk selalu mendengarkan suara Allah dalam kehidupan kita. Lewat orang-orang di sekitar kita, lewat keluarga kita, komunitas kita, agar kita sampai pada kehidupan kekal. Kalau ingin selamat, dengarlah apa yang dikatakan Allah tentang hidup kita. Taatilah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena dengan cara itulah kita akan mengalami kesatuan dengan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.